kan di tengah cobaan ini muncul komentar-komentar netizen, nggak tahu sih Mas Tarik baca atau enggak. Tidak, apa namanya, ditanya. sedih nggak sih yang kayak gitu-gitu Mas, lagi ujian tiba-tiba dar-der orang-orang ngomong segala macam azab lapis segala macam gitu Mas. Azab. Menanggapinya gimana? Alhamdulillah dikasih azab biar sadar sama Yang Maha Kuasa. Kalau itu benar azab, ya azab dari Yang Maha Kuasa, bukan dari netizen, pikirannya netizen. Karena kalau azab Yang Maha Kuasa pasti benar. Kalau pikirannya netizen ngomong ini azab apa ya? Memang dia Yang Maha Kuasa, gitu kan. Alhamdulillah dikasih ini, dipinterin, dikasih ujian sini dibikin pintar, ya mau takut katanya mau naik level segala macam. Versinya zaman sekarang trennya naik level. Amin. Itu makanya kemarin ini sampai sekarang kalau saya secara emosi itu kenceng, saudara-saudara saya kenceng, nggak jadi begini apa aja. Nomor yang belum nggak jadi seperti ini, benar. Nggak tahu apa yang terjadi, ya. Sudah ternyata ada jalan tengah, ada pembeli. Begitu itu yang mendamaikan juga dengan itu aja sih. Termasuk akhirnya nama mantan istri dibawa-bawa dalam Oh iya, komentar saya dengar gitu-gitu. itu teman baik saya ngirim dari salah satu, saya malah ketawa. Kan saya bilang ya alhamdulillah, begitu kan. Ini ya azab mantan istri ya pasti. Karma. Ya gimana tuh Bang Bonteng? Mana Mas? Jadi iya ini ya kita luruskan ya, itu namanya karma nggak ada, karena sebelumnya juga mantan istri kan nggak tahu di sini apa sudah ada. Sebelum lahir udah ada ini. Belum lahir sudah ada, jadi nggak ada karma. Emang ini udah ada sebenarnya kasus. Sekarang alhamdulillah sudah diselesaikan oleh Bang Atila. Itu aja udah. Ya nggak apa-apa, kadang-kadang kalaupun mengarah kepada ke situ ya klien Karma ini Atila ini dia penyelamat dari karma itu kalau memang disebut seperti itu ya. Tapi kayaknya nggak ada, karena permasalahan ini jauh hari sudah ada sebelum terjadi permasalahan keluarga itu. Kalau saya tanya balik, yang penasaran saya apa jangan-jangan dorongan terbesar kita berpisah itu karena urusan tanah ini? Kita kan nggak tahu gitu loh. Nah, urusan ini aja ya lebih tua dari usia karirnya dia. Masalah tanah ini lebih tua daripada usia karirnya dia. Ya, ingat aja, jauh dari pernikahan. Jadi ya netizennya punya oh iya, nggak ada buku ya zaman sekarang. Kalau kan nggak punya buku, nggak ada surat kabar di rumah. Jadi nggak bisa dihubung-hubungkan ya antara kasus ini dengan masalahnya Bang Arif. Nggak ada sama sekali. Cuman Bang Arif sama Bang Atila biasanya terima aja lah. Biasanya kalau orang yang biasanya dibully, insya Allah derajatnya mungkin naik. Amin. Menguatkan diri di tengah cobaan semuanya gimana Mas Arif? Doa semua, kita pers, kita satu priuk dalam dunia entertainment juga, kita saling mendoakan. Let me do that. Rumah Atala Riksyah dieksekusi Pengadilan Negeri Cibinong. Ini karena hunian tersebut ada dalam tanah sengketa sang aktor dengan Dede Tasno. Bahkan saat rumah tersebut dibongkar paksa pada Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025, terjadi cekcok antara Atala Riksyah dengan petugas eksekusi. Atala Riksyah mengklaim tanah sengketa seluas 7.300 meter persegi adalah miliknya. Meski di persidangan, Dede dinyatakan menang, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong atas permintaan pemohon, Dede Tasno melakukan eksekusi. Atala Riksyah pun memviralkan kasus ini ke media sosial, namun bukannya mendapat simpati. Sejumlah warganet justru mencaci aktor 51 tahun tersebut. Banyak yang mengaitkan bahwa apa yang diterima Atala Riksyah adalah karma karena dianggap pernah mengusir mantan istrinya, Sania Marwah. Dulu Sania Marwah dikeroyok sama keluarga besar Atala Rik, dan sekarang keluarga Atala Rik dikeroyok banyak orang. Kuasa Allah itu nyata, ujar salah satu warganet. Atala Rik, kamu harus tahu karma itu nyata, sambung yang lain. Atala Riksyah kemudian ditanya perihal respons terkait tudingan karma. Bintang sinetron Putri yang ditukar itu menjawab santai, "Oh iya, saya dengar itu. Teman baik saya kirim. Saya melihatnya ketawa," kata Atala Riksyah ditemui di rumahnya kawasan Cibinong, Bogor pada Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2025. Atala Riksyah menerangkan, semisal hal itu dianggap azab atau karma, bintang sinetron pernikahan dini mengucap syukur
Saya bilang, alhamdulillah, apa sih katanya? Azab, oh karma mantan istri, ya nggak apa-apa, kata Atalariksya. Anggapan santai itu karena Atalariksya merasa warganet tak paham sejarah rumah tangganya dulu. Lah menyebut, kasus sengketa tanah terjadi jauh sebelum Tsania Marwa berkarir di dunia entertainment. Urusan ini aja lebih tua dari usia kariernya dia, jauh dari pernikahan. Netizennya, oh iya udah nggak ada buku ya, nggak ada surat kabar, ucap Atalariksya. Atalariksya hanya meminta doa untuk dikuatkan menghadapi masalah ini. Doa aja. Saya juga minta doa dari teman-teman. Kita saling mendoakan, katanya. Sebagai informasi, Tsania Marwa mulai meniti karir di dunia entertainment pada 2005, lah menjadi runner-up gadis sampul pada era tersebut. Baru, pada 2010 nama Tsania Marwa mulai dikenal lewat perannya di sinetron Putri yang Ditukar. Dalam proyek tersebut, ada pula nama Atalariksya. Atalariksya dan Tsania Marwa menikah pada tanggal 12 Februari tahun 2012. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai 2 anak. Sayang, pernikahan tersebut hanya bertahan 5 tahun. Sebab pada 2017, Atalariksya menggugat cerai Tsania Marwa. Perceraian mereka diwarnai dengan perebutan anak. Hingga saat ini, hak asuh jatuh ke Atalariksya. Sementara itu soal kasus tanah, Atalariksya diketahui membeli tanah tersebut pada 2000. Dede Tasno mengklaim bahwa dirinya juga sudah membeli tanah tersebut di tahun 2003. Lapun lantas memperkarakan kasus ini di Pengadilan Negeri Cibinong. Setelah melalui proses panjang dari kasasi hingga banding, Atalariksya dinyatakan kalah dalam perkara ini pada 2021. Sehingga, Atalariksya seyogyanya harus memberikan tanah sengketa tersebut ke Dede Tasno. Hanya saja sejak putusan tersebut ada di 2021, sang aktor tetap bertahan. Kesepakatan baru terjadi saat ini, di mana pihak Atalariksya akhirnya membayar 850 juta rupiah untuk pembebasan lahan tanah seluas 550 meter. Sementara itu tanah yang menjadi sengketa seluas 5.850 meter persegi. Sehingga sisa dari 550 meter persegi adalah milik Dede Tasno.